Perkenalkan, nama saya Ika Kurniawati, NPM 18144600201. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Pada pembelajaran di sekolah, guru harus menyusun silabus mata pelajaran yang diampu, dan sesuai dengan silabus tersebut, guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi RPP. Tujuan RPP ada 3. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya adalah fungsi rencana pembelajaran. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih terarah dan berjalan secara efisien. Saya Dika Ayu Trisna, NPM 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen RPP. Komponen RPP terdiri dari 1. Identitas sekolah, yaitu nama atau satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu biasanya ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan bahan ajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang ke-10, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Yang ke-11 adalah sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam semesta sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12 adalah langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, penutup, dan yang ke-13 penilaian hasil
pembelajaran. Ini adalah prinsip penyusunan RPP. Di antaranya 1. Memperhatikan perbedaan peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, dan gaya belajar. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik, yaitu proses pembelajaran yang dirancang dengan berpusat kepada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran ini dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang keenam adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wiragustian dengan NPM 181 44600 191. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Identitas RPP terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu ataupun jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai dalam setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif, agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, karakteristik dari setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang kedelapan adalah media pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga akan mempermudah untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah kegiatan pembelajaran berisi pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-10 adalah sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Karoma, NPM 202 akan menjelaskan tentang penyusunan RPP Kurikulum 2013. Nah, pada penyusunan RPP Kurikulum 2013 ini direvisi pada tahun 2018. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kedua, mengintegrasikan literasi yaitu literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C. Di antara lain, yang pertama, kreatif, kedua, critical thinking, ketiga, komunikatif, keempat, kolaboratif. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu skill yang harus diperhatikan seperti higher order thinking yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Kesimpulan hasil diskusi kami dari kelompok 7 yaitu RPP merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memberi petunjuk arah proses kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan terarah dan memiliki makna untuk keselarasan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan dari pembelajaran yang dibawakan.